Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman yang terkasih dalam Kristus. Pada pagi hari ini, kita kembali bertemu dalam saat teduh pada pagi hari ini. Sekarang mari kita buka dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Puji syukur kami haturkan kepadamu untuk perlindunganmu sepanjang malam tadi. Engkau menjaga kami semua lewat para malaikat kudusmu. Bapa, pada pagi hari ini kami mau menimba kekuatan baru, kekuatan rohani untuk sehari ini kami melakukan tugas-tugas kami. Perlengkapilah kami saat ini dengan kuasa darah-Mu, dengan urapan Roh Kudus, agar kami yang melayani pada pagi hari ini boleh menerima anugerah Roh Kudus untuk dapat memuji dan menyembah, dan juga untuk dapat merenungkan firman-Mu. Pada saat ini kami serahkan tubuh jiwa roh kami kepadamu, tutup bungkus kami dan keluarga kami, serta peralatan dan perlengkapan yang kami pakai dengan kuasa darah. Semoga pada pagi hari ini Roh Kudus bekerja untuk membimbing dan menuntun kami dalam pertemuan saat teduh pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi teman-teman yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Terima kasih kerana bisa hadir pada pagi ini untuk saat teduh. Mari kita sama-sama mengangkat lagu pujian ini demi kemuliaan Allah Bapa di syurga. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, sikapkan semua yang terlalu, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, selidikilah setiap hati kami yang hadir pada saat teduh pagi ini. Kami datang ya Bapa untuk menghadap di hadapan-Mu
Sungguh-sungguh kami bersujud di hadapan-Mu pada pagi ini. Ya Bapa, terimalah nyanyian kami pada seawal pagi ini. Kami membawa hati kami yang luka, yang rendah diri, dan yang tunduk kepadamu. Ya Allah Bapa, selidikilah hati kami, tuluskanlah hati kami untuk terus mengasihimu. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan, sedikit nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung supaya ku layak di hadapanmu Tuhan, supaya ku layak di hadapanmu Tuhan, supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, bahwa untuk suaramu. Terima kasih ya Allah Bapa yang Maha Kuasa. Bawalah kami ke dalam hadirat-Mu. Kita sama-sama mengangkat lagu ini agar Allah Bapa mendengarkan kita bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Dia. Yang hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa rohmu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalanmu. Ku
Tuhan, kudus namamu, ku beri syukur dalam simfoni indah. Aja, aja, Tuhan, ajaib namamu, nama yang menang, Yesus nama tangan kurung yang hari dapat diri tanpa rohmu, bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalanmu. Kudus, kudus, Tuhan, kudus namamu, ku beri syukur dalam simfoni indah. Aja, aja, Tuhan, ajaib namamu, nama yang menang, Yesus nama kudus, kudus, Tuhan, kudus namamu, ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib, Tuhan, ajaib namamu, nama yang menang, Yesus Nama yang beri menang, Yesus namanya, nama yang beri menang, nama yang beri menang, Yesus namanya,
selamanya. Kami menyembah Sembahkan Tuhan. Terima kasih, Ya lala ya shir. Mari saat ini kita mau hening, kita mau diam sejenak, kita mau mendengarkan suara Tuhan. Ya Bapa di dalam surga, terima kasih Bapa. Terima kasih untuk hadirat-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih untuk lawatan-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam istirahat kami semalam. Terima kasih karena kami boleh memuji dan menyembah-Mu pada pagi hari ini. Bapa, saat ini kami sungguh rindu untuk kami juga boleh mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu adalah pelita bagi hidup kami, terang bagi jalan kami. Terima kasih Bapa, karena pagi ini Engkau telah utus anak-Mu yang Engkau kasihi, Kak Dian. Biarlah saat ini Engkau yang akan mengurapi Kak Dian. Engkau sucikan, kuduskan hatinya saat ini. Biarlah ketika Engkau yang telah mengutus anak-Mu Dian, maka Engkau akan pakai dia. Engkau yang layakkan dia Bapa. Urapi Kak Dian Bapa, sucikan dan kuduskan Kak Dian saat ini, sehingga dia boleh menyampaikan perkataan-Mu, menyampaikan surat cinta-Mu kepada kami semua yang hadir pada pagi hari ini. Bapa, Engkau juga akan sucikan dan kuduskan hati kami, sehingga kami layak untuk dapat menerima firman-Mu pagi hari ini. Bersabdalah ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan Engkau. Amin. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas 6 ayat 36 sampai 38. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu murah hati. Janganlah kamu menghakimi
maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Mari kita berdoa sejenak. Ya Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Berilah kami rahmat untuk mengerti kehendak-Mu melalui sabda hari ini. Dan mampukanlah kami untuk melaksanakan kehendak-Mu. Amin. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu murah hati. Apa itu murah hati? Murah hati itu adalah suatu tindakan memberi yang dilandasi oleh sikap hati yang penuh dengan belas kasih. Allah Bapa sudah menyatakan kemurahan hatinya kepada kita semua dengan memberikan putranya Tuhan Yesus untuk dikorbankan, untuk menghapus dosa kita semua. Sehingga saat ini kita boleh menerima kasih karunia, keselamatan, kita menerima kehidupan, kita boleh menerima pengampunan dosa berkat kuasa darah putranya. Kita juga boleh menikmati persatuan kembali dengan Bapa melalui pengorbanan Yesus. Contoh kemurahan hati Bapa yang bisa kita rasakan setiap saat ada di dalam Matius 5 ayat 45. Bapa yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang baik, yang menurunkan hujan bagi orang benar dan orang yang tidak benar. Ada beberapa tindakan belas kasih yang terjadi karena kemurahan hati Yesus. Bisa kita lihat di dalam beberapa kisah Injil. Contohnya, saat Tuhan Yesus membela seorang perempuan yang kedapatan berzina dari penghakiman sesamanya. Dan Tuhan Yesus lalu mengampuninya dengan berkata, "Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Juga contoh saat Yesus tergerak oleh belas kasihan melihat orang yang bisu, tuli, lumpuh, lalu ia bertindak menyembuhkannya. Juga contoh saat Yesus tergerak oleh belas kasihan karena orang banyak yang mengikutinya belum makan. Lalu ia memberi makan 5.000 bahkan 4.000 orang untuk makan. Dan masih banyak lagi tindakan-tindakan belas kasih yang bisa kita lihat di dalam Injil yang berasal dari kemurahan hatinya. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk meneladani kemurahan hati Allah. Agar kita yang anak-anaknya ini punya karakter murah hati. Dengan begitu, kita mencerminkan sifat Allah ketika kita menjalin relasi dengan sesama. Sifat kerendahan hati yang tidak menghakimi sesama, tidak menghukum sesama, melainkan memberi ampun, memberi dan berbagi di dalam kasih. Mari kita lihat diri kita dan kita refleksi. Apakah kita sudah murah hati? Apakah kita sudah pantas menyebut diri kita anak-anaknya? Inilah kebenaran firman Tuhan bagi orang yang bermurah hati. Bisa kita lihat di dalam Amsal 11 ayat 17 yang berbunyi, "Orang yang murah hati berbuat baik kepada dirinya sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri." Dengan bermurah hati itu sesungguhnya kita berbuat baik kepada diri kita sendiri. Artinya apa? Murah hati itu artinya memberi pertolongan pada orang yang sedang kesesakan, memberi pengampunan, memberi waktu, memberi tenaga, memberi materi. Dengan memberi, kita ibaratnya menabur benih baik, yang pada akhirnya akan kembali kepada diri kita sendiri,
atau kepada orang-orang di sekitar kita, pada keluarga kita. Kita akan menuai kebaikan itu sendiri. Tuaian yang kita terima tidak hanya berupa materi, tapi dalam bentuk kesehatan juga. Kerukunan, rasa bahagia, sukacita, pertolongan-pertolongan, bahkan perlindungan bagi keluarga kita. Tuhan akan membalas apa yang sudah kita berikan dengan berlipat-lipat, melebihi apa yang sudah kita tabur. Di dalam Amsal 19 ayat 17 berkata, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Kita memiutangi Tuhan. Wah, sudah pasti ya, kalau Tuhan yang berhutang kepada kita, Dia pasti tidak akan berlambat-lambat untuk membayarnya. Apa yang Tuhan katakan kepada orang yang murah hati ini? Kita akan disebut orang yang diberkati, dan pada saat penghakiman terakhir nanti, kita akan menerima kerajaan surga yang sudah disediakan untuk kita dari semula. Sebab segala sesuatu yang kita buat kepada sesama yang paling membutuhkan, kita itu sudah melakukannya untuk Tuhan. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak murah hati? Di dalam Amsal 11 ayat 17, orang yang tidak murah hati disebut juga dengan orang yang kejam, orang yang tidak punya belas kasih. Ia menghukum, menilai orang dengan kejam, sikap menelanjangi orang dengan perkataan-perkataan yang mempermalukan di media sosial, membongkar aib orang, bergosip tentang kejelekannya. Orang yang kejam juga termasuk orang yang menahan kebaikan kepada orang yang berhak untuk menerimanya. Orang yang tidak mau mengampuni juga termasuk orang yang kejam. Karena dengan tidak memberi pengampunan, dia sesungguhnya berniat untuk menghukum sesamanya. Padahal penghukuman adalah milik Tuhan. Ia menganggap hina sesamanya sehingga ia merasa tidak pantas untuk diberi pengampunan. Ia mengingat-ingat kesalahan orang lain, mengungkit-ungkit kesalahannya, dan menimbang untung rugi dalam berbuat baik. Hidup orang yang kejam akan mendatangkan kesulitan bagi dirinya sendiri. Dia bisa jatuh dalam dosa kepahitan, lalu tidak akan mengalami damai sejahtera. Kita pun secara tidak langsung sering berlaku seperti orang yang kejam. Sikap membuang muka kepada orang yang tidak kita senangi. Kita ingat-ingat kesalahan orang lain dan memilih untuk menjauhinya. Menolong tetapi dengan bersungut-sungut. Tidak ada rasa kasihan di dalam hati. Semua itu menjadi tanda bahwa hati kita belum murah hati. Dan apa yang Tuhan katakan kepada orang yang tidak murah hati? Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang yang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah tersedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu tidak juga melakukannya untuk aku. Lalu apa janji Tuhan kepada orang yang bermurah hati? Yaitu bahwa ia akan berbahagia sebab ia beroleh kemurahan Tuhan. Dalam Matius 5 ayat 7 berbunyi, berbahagialah orang yang murah hatinya sebab ia beroleh kemurahan Tuhan. Kemurahan akan pertolongan Tuhan, kemurahan untuk menerima segala rahmat pengampunan dan berkat belas kasih lainnya dari Tuhan. Lalu bagaimana caranya? Supaya kita dapat menjadi pribadi yang murah hati, sama seperti Bapa. Yang pertama, kita harus belajar memberi dari hati, dengan motivasi yang murni. Murni hanya mau memberi, tergerak oleh belas kasih, bukan untuk cari nama, bukan untuk cari keuntungan, dengan maksud-maksud yang tersembunyi. Dengan banyak memberi, akan membantu kita melepaskan diri dari keterikatan akan cinta diri yang berlebihan. Yang kedua, kita harus banyak bersyukur. Bersyukur dengan apa yang kita punya,
dan segala yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Kita bersyukur untuk kebaikan yang kita terima dari orang-orang lain, bersyukur juga untuk kebaikan yang boleh kita lakukan untuk orang lain. Karena dengan bersyukur kita sadar bahwa semua yang kita miliki ini berasal dari Tuhan. Lalu yang ketiga, kita hidup melekat pada Tuhan. Memang kita tidak mampu untuk memberi dengan sukacita. Kita tidak mampu juga untuk bermurah hati kalau mengandalkan kekuatan sendiri, apalagi untuk hal mengampuni. Hanya bersama Roh Kudus dengan mengandalkannya, maka kita akan dimampukan. Maka itulah kita harus melekat dan tinggal di dalam dan bersama Kristus. Bergabung dalam komunitas rohani, menggali firman Tuhan, dan menerima sakramen-sakramen. Hanya di dalam terang kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan terang. Dan hanya tinggal di dalam Dia, kita dapat menghasilkan buah-buah roh yang adalah kemurahan. Itulah mengapa setelah kita dapat menerima kekurangan orang lain, kita bisa memandangnya dengan penuh belas kasih. Tidak ada lagi rasa benci dan kecewa, tapi yang timbul adalah rasa kasihan dan kerinduan untuk menolong. Semua itu adalah karena kita telah menghasilkan buah roh kemurahan. Pupuklah terus rasa belas kasihan itu dengan melekat pada Tuhan. Kita tundukkan semua pikiran, hati, perasaan kepada kebenaran firman Tuhan untuk mengasihi, agar kita terus dapat kuat dan teguh dalam bermurah hati. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam masa Prapaskah ini, marilah kita terus berbelas kasih, murah hati, memberi, berbagi, beramal, dan melayani, serta mengampuni lebih sungguh lagi. Mari terus semangat untuk hidup dalam pertobatan dan menyenangkan hati Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu pada hari ini. Terima kasih saat teduh boleh berjalan dengan lancar. Yesus, terima kasih Engkau telah menjadi teladan bagi kami. Ampunilah kami ya Bapa jika kami masih jatuh bangun dalam berbelas kasih. Ajari kami terus untuk tidak menghakimi dan mampukan kami semakin baik lagi dalam berbelas kasih. Bapa, kami juga bersyukur untuk komunitas KPH ini, Pak Paulus, Bu Vila, ya Bapa yang terus setia mendampingi kami. Engkau tambah-tambahkan berkat-Mu bagi mereka. Engkau tutup bungkus beliau dan keluarga, serta kami tim yang melayani dan keluarga kami dengan kuasa darah Yesus. Jauhkan kami dari segala mara bahaya dan segala sakit penyakit. Berilah kami semua kesatuan hati, kerendahan hati, dan semua rahmat yang kami butuhkan dalam melayani Engkau ya Bapa. Juga untuk setiap peserta RPH yang sedang melakukan retret dan keluarga besar KPH, terus bantu mereka untuk setia menjalankan 5 senjata dan boleh menjadi berkat buat banyak orang ya Bapa. Kami berdoa untuk PH Kid nanti malam, kiranya semua anak-anak boleh datang kepadamu dengan sukacita ya Bapa. Urapi tim yang akan melayani pada malam hari ini, biarlah kuat kuasa-Mu yang memimpin mereka untuk membawa anak-anak ini kepadamu ya Bapa. Dan Engkau juga berkati alat peralatan yang digunakan, jaringan, supaya semua boleh berjalan dengan lancar. Bapa, kami mau persembahkan hari ini ke dalam tangan kasih-Mu, biarlah Engkau sempurnakan setiap rencana kami ya Bapa. Dan biarlah kami boleh mempersembahkan yang terbaik padamu pada hari ini, setiap yang kami ucapkan dan kami lakukan ya Bapa, untuk kemuliaan-Mu saja. Mari kita tutup dengan doa komunitas. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang maha kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang maha kudus. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami.
Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari tutup dengan foto bersama. Mari kita foto bersama. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.